Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Amma ba'du. Kita hormati bersama orang-orang tua kami, ayahanda kami, tokoh-tokoh kami, yaitu seluruh penasehat dalam jajaran pengurus Yayasan Nurul Ikhwan Konsesi ini. Juga kita hormati bersama Ibu PJ Kades Desa Pengarungan yang alhamdulillah telah hadir di tengah kita bersama. Juga kita hormati bersama Bapak Kadus Dusun Sidorejo, tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama, Bapak Ibu semua yang hadir dalam acara yang penuh barokah ini insyaallah. Dan rasa hormat dan kagum kami kepada seluruh Dewan Asatidz wa Asatijah, guru-guru yang telah mengorbankan waktunya untuk mendidik anak-anak di Yayasan Nurul Ikhwan ini. Saya tidak panjang lebar, sedikit yang ingin saya sampaikan. Pertama, kami dari jajaran penasehat, pengurus dari Yayasan Nurul Ikhwan ini mengucapkan bangga dan kagum kepada seluruh guru-guru, Dewan Asatidz wal Ustazah, dari kepala madrasah dan semua guru yang ada di sini, karena kami melihat setiap tahunnya secara fisik terus mengalami kemajuan dan secara kualitas juga, bahwa Nurul Ikhwan hari ini telah disampaikan mampu bersaing dengan sekolah-sekolah yang ada yang sederajat dengan Nurul Ikhwan ini. Salah satu buktinya ada 4 siswi dan siswa kita lulus di perguruan tinggi dengan sistem persaingan yang ketat dengan seluruh siswa-siswi yang ada di sekolah-sekolah di daerah kita atau yang sederajat dengan Nurul Ikhwan. Dan pada hari ini dibuktikan Nurul Ikhwan itu mampu telah bersaing dengan yang lain. Selanjutnya, buat anak-anak kami, sudah panjang lebar tadi disampaikan oleh kepala madrasah, yang saya hanya nambah sedikit saja. Yang telah lulus di perguruan tinggi dengan jurusan masing-masing, kamu yang sudah pasti tadi yang 4, kamu harus serius kuliah, kamu harus menjadi ahli di bidang atau di jurusan yang kamu ambil. Yang SAG, sarjana agama nantinya, yang PAI, pendidikan agama Islam tadi, itu harus ahli di bidangnya, harus ahli di bidang agama. Dan juga yang jurusan-jurusan lain tadi harus ahli setelah nanti menjadi sarjana dan kembali di kampung halaman ini. Dan buat orang tua, wali dari murid, siswa dan siswi Nurul Ikhwan, dan buat kita semua, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pernah berkata, hubul waton minal iman, cinta tanah air itu adalah bagian daripada iman. Cinta kepada di mana kita dilahirkan, di mana kita hidup, di mana kita minum air, di mana udara, di mana yang kita hirup, itu adalah bagian daripada iman. Dan kita yang tinggal di konsesi ini, tinggal di Sidorejo itu, mencintai Nurul Ikhwan ini, kalau kita sarakan perkataan Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu adalah merupakan dari iman. Maka oleh karena itu kita warga sini punya kewajiban yang sama untuk menjaga, untuk mencintai Nurul Ikhwan ini. Bagi yang punya anak, yang mau disekolahkan sederajat dengan Nurul Ikhwan ini, maka kita punya kewajiban untuk menyekolahkan di sini. Karena apa? Supaya Nurul Ikhwan ini tidak kekurangan siswa atau siswi. Kita tidak bisa membayangkan
bahwa kalau tidak kita ikut membantu dan ikut berjuang menyekolahkan anak-anak kita di sekolah Nurul Ikhwan ini, kita nggak tahu ke depannya nanti bagaimana. Jikalau mundurnya Nurul Ikhwan ini, itu bukan yang malu guru-guru saja, itu yang malu bukan kami pengurus yayasan saja, tapi seluruh warga desa Pengarungan ini tentu akan malu. Maka kita sebagai warga desa Pengarungan, maka kita punya kewajiban menjaga Nurul Ikhwan ini. Kalau mau nyekolahkan anak hanya sederajat dengan Nurul Ikhwan ini, sekolahkanlah di sini. Tidak usah ragu, ikuti perkembangan Nurul Ikhwan ini. Tidak usah ikut mendengar desas-desus orang tentang Nurul Ikhwan yang tidak baik. Lihat dengan mata kepala sendiri, ikuti perkembangannya. Insya Allah Nurul Ikhwan ini sekolah terbaik dibandingkan dengan sederajat yang lain. Kalaulah ada orang desa Pengarungan, terkhusus dusun konsesi ini, menyekolahkan anaknya ke tempat yang lain yang sederajat dengan Nurul Ikhwan ini, itu juga perlu bertanyakan, ada apa, mengapa rasa peduli dan cintanya yang membawa harum nama desanya, dia malah menjauh dari Nurul Ikhwan ini. Itu perlu dipertanyakan, mengapa kok seperti itu. Oleh karena itu, terakhir mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, guru-guru kita ini diperkuatkan, guru-guru kita ini diberikan kekuatan terus istiqomah, peduli dan membangun Nurul Ikhwan ini. Begitu juga kita ini juga diberikan kesehatan terus-menerus dan bisa peduli kepada Nurul Ikhwan tadi. Saya tadi begitu anak-anak kita di wisuda, yang anak-anak TK, cita-citanya apa? Jadi polisi. Yang kedua jadi apa? Jadi polisi. Udah mulai agak lemas aku. Begitu ada yang mau cita-citanya mau jadi pengusaha, itulah umat Islam. Kalau mau maju Islam ini harus ada yang jadi pengusaha. Ya kan? Kata orang Gunung Dua, hepeng do mengatur, orang hepeng sompik nagarawan. Berdirinya Nurul Ikhwan ini juga, itu juga membutuhkan biaya yang besar. Kita terseok-seok, kita susah. Untung saja dari jajaran yayasan pengurus Nurul Ikhwan itu ada pengusaha, Bang Haji Anton. Makanya waktu itu ada kesulitan, udah aman, untung ada pengusaha. Kalau tidak, sulit kita. Makanya itu anak-anakku sekalian, sudah diceritakan tadi oleh kepala madrasah, ya, harus ada yang jadi pengusaha. Walaupun pengusaha es krim, walaupun pengusaha es krim, harus ada yang menjadi pengusaha. Lihat sahabat Nabi, Bapak Ibu, sahabat Nabi itu yang alim siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, itu yang alim, tokoh agama, itu yang ustaz. Itu yang ustaz cuma Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu tempat beliau bermujakarah tentang hukum-hukum. Cuma dari sahabat Nabi yang hebat, yang ustaz itu cuma Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu siapa? Ada Umar bin Khattab. Siapa Umar bin Khattab itu? Punya kekuasaan, ditakuti, disegani, ya, omongannya didengarin, keputusannya berlaku. Itu dia. Ini siapa ini? Yang mungkin anggota dewan, ya, menjadi pejabat di tempat kita ini. Itu Umar bin Khattab. Lalu siapa? Ali. Ali itu murid yang patuh, murid yang taat. Dia pintar dan etikanya bagus, akhlaknya bagus. Yang paling kuat mendukung perjuangan Nabi yaitu Utsman bin Affan. Beliau adalah orang kaya, beliau adalah saudagar. Di mana Rasul mau perang, Utsman hanya bertanya, butuh panah berapa, butuh tombak berapa, butuh pedang berapa untuk melawan kafir Quraisy, butuh stok makanan berapa. Itu semua adalah Utsman radhiyallahu anhu. Kalau seandainya tidak ada Utsman, susahlah Rasulullah menyebarkan Islam itu. Utsmanlah pengusaha yang hebat. Ketika ada sumur yang umat Islam membutuhkannya, dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy, umat Islam gak bisa mengambil air di sumur itu, datanglah Utsman,
dibeli dengan harga yang tidak mampu dengan harga Utsman, maka diserahkanlah sumur itu kepada Utsman. Setelah jatuh ke tangan Utsman, maka diserahkan seluruhnya kepada umat Islam, sehingga Islam saat itu terus makin jaya. Butuh ada menjadi pengusaha umat Islam ini. Oleh karena itu bapak-bapak sekalian, ini anak-anak bapak sudah tamat, yang nggak kuliah, anak-anak bapak ini kasih lawang pekerjaan, suruh dia melamar pekerjaan yang halal, suruh di sini banyak di sekitar kita ada PT-PT, disuruh mereka bekerja, suruh mereka berkarir. Jangan sampai anak kita itu udah besar, mereka tidak punya pekerjaan, mereka tidak punya penghasilan. Cari penghasilan yang halal, motivasi anak-anak ini. Apalagi anak-anak kita laki-laki, Pak. Laki-laki itu harus bekerja, laki-laki itu harus punya penghasilan. Mulai dari sekarang Bapak Ibu, setelah anak Bapak Ibu ini selesai tamat dari Nurul Ikhwan ini, bukan lepas begitu saja. Ibu harus jaga 24 jam. Anak-anak kita ini jangan sampai kena narkoba. Kalau sempat anak Bapak Ibu kena narkoba, Bapak Ibu biarkan saja, hancur masa depan mereka, hancur sehancur-hancurnya, gak berlaku lagi, menjadi sampah di tengah masyarakat ini. Kalau anak Bapak Ibu mencari pencuri, cegah Pak. Itu nanti di padang mahsyar Bapak akan ditanya tentang anak Bapak ini. Dicegah, cari pekerjaan yang halal, motivasi mereka agar bekerja yang halal. Jangan melakukan hal-hal yang tidak baik, yang bisa memalukan Nurul Ikhwan ini, yang bisa mencoret nama baik Nurul Ikhwan ini, dan bisa mencoret nama baik kampung kita yang penuh berkah ini. Sanggup Pak Bu? Sanggup Pak Bu? Harus diawasi anak kita. Sekarang anak-anak kita ini rusaknya dengan narkoba, dengan judi online, rusak anak kita ini. Maka kita sebagai orang tua jangan pernah diam, rusaknya generasi kita. Inilah mudah-mudahan yang dapat saya sampaikan, dan mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua yang hadir di pada acara ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Nurul Ikhwan ini terus akan lebih maju dengan izin dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.